Hai, ras terkuat di bumi. Kali ini aku akan membahas suatu topik yang sangat menarik, terutama di tengah masyarakat ini banyak yang masih belum paham tentang topik yang akan aku bahas ini. Tonton video ini sampai habis agar kamu lebih teredukasi. Salam sehat dari Alzan. Selamat menyaksikan. Buat kalian yang suka dengan konten kesehatan juga kebugaran seperti ini, silahkan untuk klik tombol subscribe di bawah ya. Jangan lupa kasih like, share, dan komen tentang hal-hal yang ingin kamu tanyakan atau yang ingin kamu request. Silahkan isi kolom komentar ya. Baik, tema yang akan aku bahas di kesempatan video kali ini yaitu tentang kolesterol. Atau biasa orang bilang kolesterol. Yeah, boy. Kolesterol adalah zat seperti lemak yang diproduksi alami oleh organ hati dan dapat ditemukan di makanan-makanan tertentu. Kolesterol memiliki peran penting di dalam tubuh kita, di antaranya membantu membran sel memproduksi hormon seperti estrogen, testosteron, dan kortisol. Kolesterol pun membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D. Fungsi kolesterol terakhir yaitu membantu pencernaan dalam memproduksi kadar asam. Namun, walaupun kolesterol memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita, kelebihan kadar tersebut dapat memicu penyakit yang serius di dalam tubuh kita. Umumnya, kadar kolesterol yang normal pada tubuh manusia itu tidak lebih dari 200 mg per desiliter. Maka, nggak ada yang namanya penyakit kolesterol ya. Yang ada yaitu kelebihan kadar kolesterol. Again, sebelum kita beranjak lebih jauh mengenal apa itu kolesterol, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Share video ini seluas-luasnya biar makin banyak orang yang teredukasi, terutama tentang kolesterol yang satu ini. Oke, sekarang kita akan kenalan lebih jauh dengan tingkat kolesterol ini. Oke, kolesterol mengalir di dalam darah itu tidak berdiri sendiri, melainkan dibantu oleh protein dan membentuk lipoprotein. Ada dua jenis utama kolesterol yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu low density lipoprotein atau disingkat LDL, bukan RDR ya. Itu beda tema. Juga biasa dikenal sebagai kolesterol jahat. LDL dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak yang akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah atau biasa disebut aterosklerosis yang dapat menyebabkan peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Yang kedua yaitu high density lipoprotein atau disingkat HDL. Nah, kalau HDL ini dia kebalikannya dari LDL. Kalau LDL jahat, kalau HDL, baik. HDL bertugas untuk mengangkut kadar kolesterol berlebih yang ada di pembuluh darah untuk dikembalikan ke organ hati yang nantinya akan diproses, entah disimpan atau dibuang. Semakin tinggi tingkat HDL, maka semakin kecil risiko serangan jantung. Nah, ada juga trigliserida, jenis lemak lain dalam darah yang berfungsi sebagai sumber energi. Kadar trigliserida yang tinggi dikombinasi dengan LDL yang tinggi atau HDL yang rendah akan lebih meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular atau serangan jantung sebagai penyakit nomor 1 paling membunuh di dunia. Adapun penyebab utama kenapa sih kadar kolesterol di tubuh kita ini bisa tinggi? Penyebab pertama yaitu pola hidup. Ini udah nggak bisa dipungkiri lagi. Ketika makan makanan kita tinggi akan lemak jenuh dan lemak trans, kemudian kita jarang melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, plus paparan asap rokok, dan over minum-minuman beralkohol, maka jangan heran kadar kolesterol di tubuh kita sangat tinggi. Penyebab yang kedua yaitu faktor genetik, seperti sindrom hyperkolesterolemia familial, menyebabkan tubuh terlalu banyak memproduksi kadar kolesterol. Penyebab yang ketiga
yaitu karena adanya indikasi penyakit lain seperti obesitas, diabetes mellitus, dan hipertensi. Penyebab yang terakhir yaitu faktor usia dan jenis kelamin. Setelah menopause, kadar LDL pada wanita cenderung naik lebih tinggi. Nah, kemudian ada juga mitos yang beredar luas di tengah masyarakat kita tentang kadar kolesterol yang satu ini. Semua kolesterol itu buruk. Faktanya, tidak. Justru kolesterol adalah suatu komponen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti yang udah kita spill sebelumnya. Mitos yang kedua, ketika kadar kolesterol tinggi, itu pasti memiliki gejala. Seperti yang umum kita ketahui, tegang di area leher. Apakah betul? Faktanya, tidak. Terkadang, tingkat kolesterol yang tinggi pun tidak memiliki gejala sama sekali. Tapi ketika dicek, tahu-tahu kadar kolesterolnya sudah melampaui dari batas normal. Maka hati-hati, tingkat kolesterol yang tinggi tidak mesti ada gejala terlebih dahulu. Mitos yang ketiga, hanya orang gemuk yang memiliki tingkat kolesterol yang tinggi. Faktanya, tidak. Tingkat kolesterol yang tinggi juga sering terjadi ke berat badan yang justru lebih normal. Gak mesti di orang gemuk aja. Mitos yang terakhir, yaitu kita harus benar-benar menghindari makanan yang mengandung kolesterol. Faktanya, tidak. Justru, makanan yang mengandung kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Ingat, tubuh kita perlu asupan protein yang pas. Tinggal bagaimana kita menyeimbangkannya. Karena segala sesuatu yang berlebih, itu tidak baik. Nah, kemudian kita masuk ke bab terakhir, yaitu solusi. Apa solusinya buat kita untuk dapat menstabilkan kadar kolesterol dalam darah? Yaitu dengan menjaga pola makan sehat. 4 sehat, 5 kenyang. Itu yang harus kalian terapkan. Kemudian konsumsi lemak sehat. Karena nggak semua lemak itu jenuh. Nggak semua lemak itu trans. Nggak semua lemak itu buruk. Ada juga di sini lemak yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Seperti yang terdapat di omega 3, ikan tuna, ikan salmon, kemudian minyak zaitun, lemak tersebut juga bermanfaat bagi tubuh. Tingkatkan asupan serat yang mudah larut di dalam tubuh. Seperti yang bisa kalian dapatkan di oatmeal, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran hijau. Yang itu semua dapat menurunkan tingkat LDL dalam darah. Solusi berikutnya, the one and only, latihan fisik atau olahraga. Wajib mulai kalian terapkan, terutama yang sudah ada indikasi memiliki tingkat kolesterol yang tinggi. Olahraga nggih. Selanjutnya kalau belum bisa berhenti, minimal ngurangin rokok, minuman beralkohol. Dua-dua ini nih, yang mungkin bisa jadi asbab kematian kalian. Maka sebelum itu terjadi, kita antisipasi dari sekarang yuk. Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kita pun harus melakukan pengecekan kesehatan secara rutin. Jadi biar kita tahu nih, di bulan ini kadar kolesterol kita berapa, gula kita berapa, asam urat kita berapa. Jadi nggak mengandai-andai atau sampai mendiagnosa diri sendiri tanpa disiplin ilmu yang pas. Itu jaga sembung bawa golok nantinya ya. Nggak nyambung bro. Nah, kemudian yang terakhir, apabila perlu dilakukan terapi, lakukanlah terapi yang sesuai. Seperti fisioterapi, akupuntur, pemijatan, detoksifikasi menggunakan bekam atau hijama, itu sangat disarankan. Baik untuk penanganan preventif atau rehabilitatif. Silahkan. Yang mau terapi, bisa mampir ke sini. Nah, jadi kesimpulannya, kolesterol itu bukan penyakit yang digadang-gadang selalu muncul di leher kalian ini ya. Itu leher kalian sakit tuh karena ada ketegangan guys. Ada ketegangan ya. Bukan karena faktor kolesterol, asam urat, atau darah tinggi lain sebagainya tuh. Nggak mesti kalian diagnosa ada di sini tuh nggak gitu. Itu terjadi karena ada ketegangan di syaraf atau penyumbatan juga di pembuluh darah itu bisa jadi. Tapi intinya ya, kolesterol itu selalu dijadikan kambing hitam.
Nah, maka dari itu justru kita harus mulai sadar bahwa dengan adanya kolesterol ini, justru tubuh kita ini sangat terbantu. Terutama kalau tingkat kolesterolnya stabil, tidak berlebih, ya. Nah, maka dari itu, buat teman-teman, intinya jaga dan perbaiki pola hidup agar tingkat kolesterol kita stabil, tubuh kita jadi sehat. Jangan malah kita berandai-andai atau berasumsi yang alhasil malah meningkatkan overthinking. Jadi sekarang fokusnya ke solusi perbaikan pola hidup. Nah, dikarenakan untuk menekan tingkat LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh, itu dengan berolahraga, hari ini kita akan kembali melanjutkan challenge break the limit dengan 100 kali push up, 100 kali crunch, dan 100 kali squat selama 100 hari tanpa non-stop. Tanpa tunggu lama lagi, let's go!